Nama saya Gajali Rahman SPD. Saya mengajar mata pelajaran matematika di SMPN 2 Tanta Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi matematika di LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor peserta 201501930261. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPN 2 Tanta Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran matematika. Terlebih dahulu Bapak mengabsen dulu kehadirannya. Altino Dinopa, Hadir. Amelia Amudra, Hadir. Aslan, Hadir. Atrisia, Hadir. Daniel Oki, Dina Wiranda, Hadir. Vigo Malangara, Gloria Angel, Hadir. Indi Junia, Hadir. Desya Widya Hamokania, Hadir. Laurentius Yunas, Muhammad Subi Ajril, Mulano Saputra, Natasha, Putri Mutiara Insani, Resi Permatasari, dan terakhir Reva Andriani. Cukup semuanya? Siapkan bahannya, bahan pelajarannya, baik buku tulis, LKS ataupun pensil. Dan ini sudah siap semuanya, buku, penggaris, sama pulpen. Jadi pertama dulu, Bapak ajukan pertanyaan di sini. Karena berhubung kita hari ini belajar dengan materinya unsur lingkaran, dan materinya yang membuka adalah unsur-unsur lingkaran. Lalu Bapak beri pertanyaan dulu, apa itu lingkaran? Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah Tempat kedudukan titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah kedudukan. Habis itu lalu sebutkan benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran. Apa saja benda-benda yang berhubungan dengan lingkaran? Jam dinding, apa lagi? Roda, cincin, apa lagi? Kancing baju, uang logam atau uang koin, apalagi atut, kaset CD. Banyak di benda-benda yang di sekitar kalian atau di rumah atau di kelas yang menyerupai lingkaran. Ini Bapak menampilkan videonya dulu, yang termasuk unsur-unsur lingkaran atau benda-benda yang memuat unsur lingkarannya. Diperhatikan dulu.
Jadi tayangan video tadi selain yang disebutkan ada tayangan video tadi yang ketinggalan juga. Benda-benda yang berbentuk lingkaran selain cincin, uang logam, roda, apa lagi yang di dalam video tadi? Bilang lala, apa lagi? Piring, meja yang berbentuk bundaran atau lingkaran, apa lagi? Apa lagi? Rebana. Terus apa lagi yang dimainkan anak-anak? Hula hoop. Itu adalah benda-benda yang menyerupai lingkaran yang ada di sekitar kita. Lalu di sana, terus di sini ada mereka ini. Kita sama-sama bacakan dulu untuk materi unsur-unsur lingkaran. Sama-sama bacakan 1, 2, 3. Dapat membedakan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. 2. Melalui kegiatan menayangkan PPT, peserta didik dapat memahami unsur-unsur lingkaran dengan tepat. 3. Melalui penugasan MKPD dan penilaian, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati video yang tadi, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membedakan unsur-unsur lingkaran. Buatnya dari kegiatan menayangkan PPT itu adalah PowerPoint. Peserta didik dapat memahami unsur lingkaran dengan tepat. Jadi ada unsur-unsur lingkarannya. Dan nomor 3, melalui LKPD atau dan penugasan atau layan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan unsur-unsur lingkaran dengan tepat. Kita mulai di sini. Perhatikan gambar. Di sana ada gambar apa? Yang ini itu adalah unsur-unsur lingkaran. Terus apa lagi? Ini kaset CD. Ini ini sepeda yang ada rodanya. Ini sama berbentuk lingkaran. Ini lingkarannya. Lalu di situ ada unsur-unsur lingkaran. Are you ready? 1, 2, 3, mulai. Pernah Anda melihat benda-benda pada slide sebelumnya? Lalu tentunya kalian sering melihat benda tersebut di kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekitar kalian. Kamu tahu nggak gambar slide sebelumnya berbentuk apa? Tahu dong, itu kan berbentuk lingkaran. Kamu benar di sana. Kita teruskan lagi. Kenapa ya benda-benda itu disebut lingkaran? Jawabannya karena bulat. Sebentar tanyakan pada guru-guru. Di sana ada yang ditanyakannya. Anak-anakku, mengapa benda tersebut disebut sebagai lingkaran? Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang mempunyai jarak sama dari titik tertentu. Itu dinamakan lingkaran. Di sana ada gambar roda sepeda atau roda kendaraan bermotor, lalu ada kaset CD. Karena ada bisa untuk bagian-bagiannya atau irisan-irisannya, untuk bagian jari-jarinya. Bagaimana ciri benda dikatakan lingkaran? Bagaimana ciri-ciri benda yang dikatakan lingkaran?
Mari kita bahas unsur-unsur lingkaran. Kita hari ini membahas unsur-unsur pada lingkaran. Unsur-unsur lingkaran, sana ada lingkaran dulu, ada lingkaran, sini ada lingkaran, terus ada titik di tengah lingkaran. Di situ disimbolkan dengan huruf O. Simbolkan dengan huruf O. Lalu di tengah-tengahnya itu adalah titik pusat lingkaran. Itu satu unsur-unsur lingkarannya adalah titik pusat lingkaran. Terus jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Di sana misal ada titik A di lengkungan, misalnya ada titik A di lengkungan lingkaran. Terus hubungkan titik O dengan titik A dengan sebuah garis lurus. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan titik A disebut jari-jari lingkaran atau ditulis dengan OA. Sana titik O ke titik A itu disebut jari-jari lingkaran. Lalu nomor tiganya ada unsur-unsur lingkarannya disebut dengan diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Misal ada titik B di lengkungan lingkaran, terus buat garis dari titik B melalui titik O sampai pada lengkungan lingkaran, misalnya di titik C. Lalu garis BC tersebut dihubungkan lalu disebut dengan diameter lingkaran atau garis tengah lingkaran. Dan garis OB dan garis OC, garis OB dan garis OC itu disebut jari-jari lingkaran atau garis OB dan OC itu disebut jari-jari lingkarannya. Perhatikan di sana, perhatikan garis BC. Garis BC itu adalah garis tengah lingkaran atau garis diameter. BC itu sama dengan jari-jari OB ditambah jari-jari OC, maka disebut garis OB dan ditambah garis OC itu dengan kata lain disebut diameter atau mencari diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi di sana ini garis OB, ini garis OB dan garis OC kalau ditambahkan itu membentuk diameter lingkaran. Kalau mencari misalnya yang diketahui diameter lingkaran terus mencari jari-jari, maka diameter lingkaran ini dibagi 2. Karena di sini kan ini jari-jari 1, ini jari-jari 2 ya. Maka kalau mencari jari-jari, kalau diketahui diameter, maka diameter bagi 2. Kita teruskan. Ini untuk diameter, untuk unsur lingkaran yang ketiga. Jadi panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari atau bisa ditulis diameter sama dengan 2R atau diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Karena R kecil itu adalah simbol dari jari-jari. Kita teruskan. Busur lingkarannya. Yang keempat adalah unsur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Misalnya di titik A dan titik C. Busur lingkaran dibagi 2, yaitu busur kecil dan busur besar. Misalnya yang busur kecil itu adalah garis AC atau garis lengkungan AC. Itu yang ini, busur AC yang berwarna kuning itu disebut busur kecil. Jadi busur AC itu busur kecil atau busur AB
itu adalah busur kecil. Misalnya yang busur besar A ke C di sini. Misalnya di sini A ke C ini busur lingkaran kecil, atau ini mulai dari titik A menghubungkan ke atas lalu ke titik C, itu adalah busur yang disebut dengan busur besar. Di sana sudah ada tanda warna kuning, itu disebut busur kecil, dan busur AC yang hitam adalah busur besarnya. Jika disebutkan busur lingkaran, jika disebutkan busur lingkaran saja tanpa disebutkan busur besar atau kecil, maka yang dimaksud adalah busur kecil. Yang seterusnya adalah tali busur, termasuk dalam unsur-unsur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Di sana pada gambar di samping, tarik garis lurus titik A ke titik C. Tarik garis lurusnya. Jadi garis lurus AC disebut tali busur lingkaran. Apakah garis lurus BC disebut merupakan tali busur? Jelas di situ garis BC itu termasuk busur lingkaran. Atau bukan busur lingkaran tapi tali busur? Jawabnya iya, karena BC merupakan tali busur lingkaran sekaligus diameter lingkaran, karena garis BC menghubungkan titik B dan titik C pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Garis BC termasuk tali busur lingkaran, tapi termasuk juga dalam diameter lingkaran. Terus untuk unsur-unsur lingkaran yang lainnya adalah kebereng. Kebereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itu dinamakan kebereng. Luas itu yang di dalamnya. Jadi kebereng itu yang masuk di dalam. Jadi luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Seperti pada busur lingkaran, kebereng juga dibagi dua, yaitu kebereng kecil dan kebereng besar. Ada gambar di samping, busur yang berwarna kuning disebut kebereng kecil. Busur yang besar itu bisa busurnya busur A ke C. Jika disebutkan kebereng lingkaran saja tanpa disebutkan besar kecilnya, maka dimaksud adalah kebereng kecil. Yang lain lagi unsur lingkarannya adalah juring. Juring adalah luas daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Itu disebut dengan juring lingkaran. Juring lingkaran juga dibagi dua, yaitu juring kecil dan juring besar. Juring besar itu bisa di situ juring AOC, juring besar. Juring kecil AOB. Ada gambar di samping, daerah AOB disebut juring kecil. Jika disebutkan juring lingkaran saja tanpa disebutkan besar atau kecilnya juring, maka yang dimaksud adalah juring kecil. Yang terakhir adalah unsur lingkaran yang lain adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busurnya. Dari titik O atau dari titik pusat O dibuat garis yang tegak lurus dengan tali busur AC. Misalnya disebutkan dengan titik D. Itu disebut apotema. Garis OD ini adalah yang disebut dengan apotema. Sekian, terima kasih untuk awal poinnya.
Ada yang ditanyakan untuk dari tampilan awal video tadi? Ada pertanyaan dari sekian banyak unsur lingkaran? Ada pertanyaan? Misalnya tidak ada, ini Bapak ada bahan ajar di sini, bisa dibagikan dulu ke belakang. Dua, tiga, empat. Di bahan ajar tersebut semua unsur-unsur lingkaran sudah ada, misalnya mulai dari pengertian lingkaran, terus busur, jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juri, pemberian. Sana sudah ada untuk materi bahan ajarnya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu sebelum kita mengerjakan tugas kelompok. Adakah pertanyaan? Jelas. Kalau tidak ada, langsung kita ke ini dua kelompok dulu. Bentar. Untuk membentuk kelompok kita menggunakan kelompok. Di sini kalau ada nama yang keluar itu kelompok satu. Untuk kelompok satu ini orangnya ini semuanya 18. Jadi semuanya 18. Terus ada 4, 4, 5, 5. Jadi yang pertama dulu untuk kelompok satu bentuk kelompok satu di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 bentuk kelompok. Yang pertama keluar itu kelompok satu. Asnan, sana. Terus habis asnan masih di kelompok satu, bawa kursinya asnan, bawa kursi. Terus Kesha kelompok satu, lalu 3 orang lagi. Amir kelompok satu, bentuk kelompok bawah meja kursinya. Yang keempat adalah Subi untuk kelompok satu terakhir. Kelompok satu ada 5 orang. Yunas kelompok satu, bentuk kelompok satu. Untuk kelompok 2, kelompok 2 Tigo di tengah sini, Tigo bentuk kelompok. Terus untuk kelompok 2 ini 4 orang. Atrisia Waweni juga yang dikasih. Desi Permatasari kelompok 2.
Sudah berapa orang kelompok 2? 3 orang. Satu lagi. Satu lagi. Amelia Anugrah kelompok 2. Lalu kelompok 3. Kelompok 3 di sini. Kelompok 3. Kelompok 3. Natasha. Kelompok 3. Bentuk kelompoknya di sini. Dari situ dulu. 3. Putri. Kelompok 3. 1, 2, 3. Ini ya. Satu orang lagi. Dina Wiranda. Kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Daniel. Terus berapa? Itu kelompok besar atau kelompok 4? Kelompok 4. Terus Gloria di sana itu kelompok 4. Itu kelompok 4-nya. Lalu Reva, Andriani, terakhir Mulano. Kerjakan di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, lalu presentasinya dibuka kelas. Kerjakan. Jadi sudah semuanya kerjakan? Sudah. Jadi untuk selanjutnya kita akan presentasi. Ini presentasinya untuk kelompok 2. Kelompok 2 maju. Semuanya anggota kelompoknya maju, yang menulisnya maju. Di kelompok 2 Resi, Gadel, Ibu, samanya maju ke depan. Nomor aja nomor 1. Dan ini sebutkan nomor 1 apa pertanyaannya? Menghadap ke sini deh. Gambarlah lingkaran dengan panjang 2 cm. Gambarlah lingkaran dengan jari-jari panjangnya 2 cm. Itu nomor 1. Terus nomor 2-nya hubungkan titik O
sebagai titik pusat lingkaran. Terus pertanyaan selanjutnya, Hubungkan titik P dan R pada lingkaran dan hubungkan kedua titik tersebut hingga menyentuh suatu ruas garis PR yang disebut garis tengah diameter. jadi hubungkan titik P dan titik R pada lingkaran dan hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk ruas garis PR yang disebut dengan diameter. Racing ke samping supaya terlihat. Sudah nomor 4. Hubungkan titik R dan S pada lingkaran dan hubungkan titik pusat lingkaran dengan titik R dan titik Q sehingga membentuk dua garis itu OR dan OQ sebagai jari-jari. Jadi buat dulu lingkarannya, terus di sana ada titik P, titik R dan titik Q di lengkungan lingkaran. Titik R dan titik Q di lengkungan lingkaran. Kan di sana titik P, titik R di sini, titik R dengan titik Q. Titik R, P itu dari dengan Q. Karena sudah hubungkan titik R dan Q pada lingkaran dan hubungkan titik pusat lingkaran ke titik R dan titik Q sehingga membentuk dua garis yaitu jari-jarinya, jari-jari OR dan jari-jari OQ. Nomor 5-nya bacakan dari Cari garis lurus yang tidak melalui pusat sehingga membuat garis PQ. Cari garis lurus sebagai apotema. Jadi di sana tarik garis lurus yang melalui titik pusat sehingga membentuk garis PQ, tarik garis OS sebagai apotema. Di sana gambar dulu jari-jari OP dengan OQ. Di sana ada titik P, ada titik Q. Dan di sana titik P. Nah, terus di sana ada titik Q. Terus tarik garis. Jadi dari itu ada tarik garis lurus dari titik P ke titik Q. Tarik garis lurus dulu. Resi. P ke Q. Tarik garis lurus. Kan PQ itu kan dinamakan adalah kali busur. Terus di sana tarik garis dari titik pusat ke kali busur. Tarik tegak lurus dari titik pusat ke kali busur. Dinamakan titik apa di sana? Titik dari titik apa ya? Titik. Kalau garisnya itu dinamakan apotema, tapi titiknya di sana adalah titik S di sana. S-nya di dalam. Terus di sana ada gambar dari gambar bacakan bacakan. Dari gambar di atas dapat Dari mengalir ke sini. Dari gambar dia kali papan tulis terus. gambar di atas dapat Ditentukan. dan bagian lingkaran yang lainnya. O titik pusat, R diameter, OP, OR dan OQ jari-jari, OS apotema, PQ kali busur. Ya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 5 sudah terjawab. Diberi waktu dulu untuk nomor 2. Silakan duduk tempatnya. Ya, kelompok 3 maju silakan. Kelompok 3 semua anggotanya maju. Kelompok 3 kelompok Adesia.
Kelompok tersier maju semuanya. Ini tersier. Jadi bacakan untuk kelompok atresia, bacakan di sana ada di tayangan slide. Di nomor 1 bacakan. Nomor 1, gambarlah lingkaran dengan jari-jari 2 cm. Di sini ada dan jari-jarinya, ada jari-jari mulai di sini. Lingkaran dengan panjang jari-jarinya 2 cm. Terus nomor 2-nya Hubungkan titik O sebagai titik pusat. di sana kalau sudah digambar lingkaran dengan panjang jari-jarinya 2 cm, lalu hubungkan titik pusatnya atau dinamakan dengan titik O. Terus nomor 3, Hubungkan titik P dan R dengan lingkaran dan hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk suatu ruas garis PR. Yang disebut garis tengah atau diameter. jadi di sana ada titik P dan titik R di lingkungan lingkaran, lalu titik P dan titik R itu dihubungkan, membentuklah garis tengah lingkaran atau disebut dengan diameter lingkaran. Terus kan nomor 4, Nomor 4, hubungkan titik R dan Q pada lingkaran dan hubungkan titik pusat lingkaran dengan titik R dan titik Q sehingga membentuk dua garis, yaitu OR dan Q sebagai jari-jari. jadi di sana digambarkan lagi lingkarannya dengan panjang 2 cm, terus dihubungkanlah titik R dengan titik Q ke titik pusat lingkaran sehingga membentuk jari-jari lingkaran dengan namanya adalah garis OR dan OQ. Terus kan nomor 5, Nomor 5, tarik garis lurus yang tidak melalui titik pusat sehingga membentuk garis PQ. Tarik garis OS sebagai apotema. jadi di sana ada lagi digambarkan lingkaran dengan U2 cm. Di sana ada titik P, ada titik R dan titik Q. Di sana kalau titik PQ itu dinamakan adalah diameter atau garis tengah lingkaran. Titik OP, OQ dan OR adalah jari-jari lingkaran. Dan di sana ada titik P dan Q ditarik garis lurus, itu adalah tali busur. Lalu di sana ada ditarik garis mulai dari titik pusat lingkaran, titik O, tarik garis ke bawah ke tegak lurus, maka membentuk garis apotema. Terus yang terakhir dari gambar di atas di sana, bacakan. Dari gambar di atas dapat ditentukan unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran yang lainnya. Titik O sama dengan Titik O sama dengan titik pusat, PR sama dengan diameter, OP, OR dan OQ sebagai jari-jari, OS sebagai apotema, dan PQ sebagai tali busur. sudah semuanya, ini semuanya sudah, maka berikan aplaus untuk jadi kita hari ini sudah belajar unsur-unsur lingkaran, kita tinggal menyimpulkan materi hari ini unsur-unsur lingkarannya. Jadi unsur-unsur lingkaran itu mulai dari unsur-unsur lingkaran apa ya? Termasuk unsur-unsur lingkaran. Titik pusat. Terus apa lagi? Jari-jari. Terus apa lagi? Diameter. Apa lagi? Apotema. Tali busur. Pembereng. Terus apa lagi? Juring. Terus apa lagi? Busur. Jadi di sana ada 8 unsur-unsur lingkarannya. Ada tali busur, ada apotema, ada juring, terus jari-jari, diameter, titik pusat dan sebagainya. Habis itu di sini kalau sudah dikerjakan KPD, lalu di sini ada soal penilaian.
Jari-jari itu lebih bahan ajar di sana ada pakaian jari-jari. Sebelum kita menutup untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa